Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Tentunya berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rini Reski. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Berita sore hari ini dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong pemerintah, daerah, serta Kementerian Kelautan dan juga Perikanan untuk memperbaiki infrastruktur dan memberikan subsidi pakan Kabupaten Kampar Riau guna meningkatkan produksi petani patin dan juga mensejahterakan masyarakat. Budidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid, Kabupaten Kampar Riau berpotensi menghasilkan 30.000 ton per tahun jika dikelola dengan baik. Namun perkembangannya terhambat oleh akses jalan yang buruk, mahalnya harga pakan, hingga belum adanya pasar yang bisa menyerap hasil panen secara optimal. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah daerah serta Kementerian Kelautan dan Perikanan memperbaiki infrastruktur dan memberikan subsidi pakan untuk meningkatkan produksi petani patin dan mensejahterakan masyarakat. Meninjau langsung tambak ikan patin di Riau, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mengatakan harga pakan yang mahal menyebabkan biaya produksi melonjak. Sementara itu, para petani menghadapi kesulitan karena pasar belum mampu menyerap seluruh hasil produksi. Ia mendorong pemerintah memberikan subsidi pakan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani ikan patin, serta menekan angka kemiskinan. Masih mahalnya pakan ini menyebabkan keuntungan dari budidaya ikan patin ini sangat tipis. Kalau tidak kita ambil langkah yang untuk memberikan dukungan kepada para pembudidaya dengan misalnya seperti kalau di pertanian ada subsidi pupuk, mungkin kita sedang mencoba mendorong juga mudah-mudahan ada subsidi pakan juga untuk para pembudidaya ikan ini sehingga ke depan mereka juga bisa lebih sejahtera. Anggota Komisi 4 DPR RI Ketut Suwendra mendesak pemerintah dan BUMN terkait untuk menyediakan pakan dengan harga terjangkau. Pasalnya, tingginya harga pakan dibandingkan harga jual ikan patin membuat petani merugi. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyerap hasil produksi ikan melalui program makan bergizi gratis sehingga kebutuhan protein masyarakat terpenuhi dan petani patin bisa sejahtera. Pakannya disiapkan oleh BUMN kita, diberikan ke petani ikan, ikannya diambil oleh, apalagi kita sekarang kan makan bergizi gratis, ini kan butuh protein, nah kan bisa diambil dari sini. Dari Pekanbaru Riau, Bari Ramadana, TVR Parlemen, laporkan. Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia memiliki potensi besar yang belum dikembangkan sepenuhnya. Di sini, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif sebagai penopang ekonomi baru di luar sektor industri dan juga pertambangan. Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia memiliki potensi besar yang belum dikembangkan sepenuhnya. Dalam kunjungan kerja ke wilayah ini, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penopang ekonomi baru di luar sektor industri dan pertambangan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, meski baru berusia 13 tahun, Provinsi Kalimantan Utara telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dari sektor industri serta pertambangan minyak dan gas. Namun, ia menilai potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah ini tak kalah penting untuk dikembangkan. Karenanya, ia mengajak pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sektor-sektor ini sebagai motor pertumbuhan baru bagi provinsi ini maupun bagi negara. Kita ingin mendorong bahwa di daerah ini potensi wisatanya sangat luar biasa. Itu juga kan salah satu sumber ekonomi ke depan yang bisa kita andalkan selain tambang dan migas. Ya, bahwa pariwisata itu nanti kita dorong ke depan menjadi sumber ekonomi baru, baik itu untuk Provinsi Kalimantan Utara dan juga untuk nasional. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang berharap Komisi 7 DPR RI bisa mendorong pemerintah pusat untuk membantu pengembangan sejumlah destinasi pariwisata di wilayah ini. Menurutnya, pendapatan asli daerahnya yang kecil selama ini menjadi kendala pengembangan sektor pariwisata. Menyampaikan melalui mitranya di kementerian untuk bisa membantu Provinsi Kalimantan Utara mengembangkan wisata-wisata yang memang bisa diunggulkan di Kalimantan Utara. Karena kenapa kita harus menyampaikan ini? Karena memang kita untuk PAD-nya masih kecil. Dari Kalimantan Utara, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025 ini, Bagian Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Festival Literasi Parlemen sebagai salah satu upaya meningkatkan minat membaca dan juga berkesenian di masyarakat.
Bagian Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Festival Literasi Parlemen yang meliputi lomba baca puisi dan biblio battle sebagai salah satu upaya meningkatkan minat membaca dan berkesenian di masyarakat. Festival yang diselenggarakan dari tanggal 23 hingga 25 Juni ini bisa diikuti berbagai kalangan, mulai dari pegawai di lingkungan DPR, MPR, dan DPD, hingga masyarakat umum. Inspektur 1 Setjen DPR RI Asep Ahmad Saifullah mengapresiasi kegiatan ini. Ia meyakini kegiatan ini bisa membangkitkan kembali kehidupan sastra dan kebudayaan di tanah air. Asep berharap Festival Literasi Parlemen tersebut bisa diadakan secara rutin setiap tahunnya untuk meningkatkan literasi dan kompetensi pegawai Setjen DPR RI, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kebudayaan Indonesia dapat terus lestari dan berkembang melalui peningkatan literasi dan kesenian. Sangat luar biasa sekali, artinya ini sebenarnya momentum kembali kita untuk lebih membangkitkan ya kegiatan atau aktivitas ya yang berhubungan dengan sastra dan kebudayaan. Ya ini untuk ini menjadi penting, apalagi kita DPR ya, gimana pun DPR ini adalah lembaga yang mempresentasikan rakyat ya. Jadi dari DPR ini juga bisa menjadi titik awal langkah kita ya untuk mensosialisasikan bagaimana sastra dan kebudayaan ini menjadi lebih berkembang di Indonesia. Jadi selain itu, Asep mengatakan, kegiatan tersebut merupakan momentum untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karenanya ia mengajak seluruh masyarakat ikut memajukan kehidupan bangsa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan literasi dan kesenian yang diselenggarakan DPR RI. Andini dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Tim UAS Haji DPR RI menginginkan evaluasi haji 2025 menjadi dasar untuk menyusun revisi undang-undang penyelenggaraan haji dan juga umroh. Kami akan menghadirkan informasinya tentunya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17. Pemirsa, ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan dan juga kenyamanan jemaah. Untuk itu, pengelola haji diharapkan responsif dan juga adaptif dalam menghadapi dinamika aturan haji dari Arab Saudi. Simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Sejumlah catatan evaluasi seperti transportasi jemaah, layanan petugas, dan persoalan logistik harus menjadi bekal pelajaran untuk memperbaiki pengelolaan haji.
Dengan kata lain, musim haji 2025 merupakan momen penting untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Mengingat tahun 2026 penyelenggaraan haji sudah tidak dikelola oleh Kementerian Agama, melainkan Badan Penyelenggara Haji. Sebagaimana Tim Was Haji DPR RI menginginkan, evaluasi haji 2025 menjadi dasar untuk menyusun revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU. Revisi undang-undang itu diyakini dapat membantu pemerintah memperbaiki tata kelola sekaligus mengantisipasi potensi masalah teknis di lapangan. Terutama saat menghadapi puncak haji di Armusna yang penuh keramaian sehingga rentan dengan masalah ketidakteraturan pengurusan akomodasi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sudah diantisipasi lebih awal sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan dalam rangka menghadapi puncak haji khususnya di Armusna ini oleh jemaah haji Indonesia. Ini evaluasi ini juga harus dilakukan bersama-sama pemerintah dan DPR. Tentunya DPR nanti akan mengatur betul regulasinya melalui panja haji yang sedang digarap di Komisi 8. Responsif dan adaptif merupakan dua unsur kata sifat yang perlu menjadi sikap pengelolaan haji Indonesia. Pasalnya, aturan haji dari Arab Saudi terhitung dinamis dan cepat berubah. Khususnya terkait kuota haji yang dapat berpengaruh pada daftar urut keberangkatan calon jemaah haji. Apalagi, tahun ini otoritas Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah terhadap pihak travel. Saya sampaikan tidak bisa juga dituduhkan kesalahan di pemerintahan kita dengan sistem perubahan Kementerian Haji Arab Saudi ini, pengetatan atau penertiban pelaksanaan haji di Saudi, jumlahnya saja sekarang begitu signifikan menurun. Dulu sekitar 3 juta atau 2.800.000 sekian. Sekarang kurang dari 2 juta orang yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kegagalan-kegagalan ini merupakan jadi catatan bagi kita sebagai pengawas haji Republik Indonesia. Yang pertama mungkin kita bisa merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau seandainya nanti kita merevisi, kita masukkan dalam nomenklatur itu menyangkut dengan haji furoda. Tapi kalau tidak kita revisi, itu mungkin bisa terjadi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang sekarang ini, yang sudah mendaftar ratusan juta, beliau tidak berangkat. Tak hanya satu undang-undang, pemerintah bersama DPR RI berencana merevisi 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi itu menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem haji yang adaptif terhadap kebijakan terbaru dari Arab Saudi. Penguatan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH juga akan diatur dalam revisi undang-undang. BPKH perlu memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan investasi yang berkelanjutan. Dana dari calon jemaah perlu disalurkan ke sektor produktif dan memenuhi prinsip syariah. Ya, apakah crowded yang terjadi ini hanya terbatas kepada jamaah kita, apakah karena regulasinya, atau memang kemampuan dari kita yang tidak adaptif terhadap kebijakan dari Arab Saudi. Nah, oleh karena itu undang-undang ke depan penyelenggaraan haji dan keuangan haji itu harus dari penyelenggaraan 2025 ini kita bisa ketahui, karena jangan sampai katakanlah uang yang disetorkan oleh calon jamaah tidak dikelola secara baik dan tidak menguntungkan. Tentu menguntungkan dalam hal ini adalah sesuai dengan syariat Islam, karena uang itu adalah uang yang disetorkan itu harus memenuhi hukum Islam, artinya terhindar dari riba dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang menjadi usulan dalam revisi Undang-Undang Haji, mulai dari penegasan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penyelenggara Haji, menjaga hak visa furoda, penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi dengan Arab Saudi, serta pengelolaan keuangan haji yang adil dan transparan. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah. Kini saatnya seluruh pemangku kebijakan merenung dan bergerak bersama agar haji di tahun mendatang tak lagi menyisakan catatan kelam. Pemirsa, Tim Was Haji DPR RI memiliki sejumlah catatan terkait penyelenggaraan haji 2025, mulai dari pelayanan konsumsi, akomodasi, hingga transportasi. Informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Tim Was Haji DPR RI mengingatkan agar buruknya pelayanan haji di tahun ini tidak terulang kembali di tahun depan yang akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Haji. Di sini pemirsa, Tim Was Haji DPR RI berharap Badan Penyelenggara Haji dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun 2026 dengan lebih baik. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami, Alfat Rizky dengan anggota Tim Was Haji DPR RI, lalu Hadrian Irfani. Silahkan. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, pemirsa dapat saya laporkan saat ini saya berada di Mina. Ini di mana para jemaah haji ini sudah memadati Mina dan pemirsa, Tim Was DPR RI terus bekerja untuk melakukan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Dan Tim Was DPR RI menemukan berbagai persoalan, terutama proses dari Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, di mana salah satunya terkait dengan transportasi dan juga konsumsi, di mana pemirsa dapat diberitakan bahwa sebelumnya proses pemindahan atau pergeseran jamaah haji dari Mekah ke Armusna atau ke Arafah dulu ini sudah mengalami kendala terkait dengan keterlambatan jemputan dari bis dan juga pergeseran dari Musdalifah ke Mina. Ini juga mengalami kendala, banyak sekali jemaah yang akhirnya harus berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina sepanjang 7 km. Tentu ini menjadi ironi pemirsa di tengah gembar-gembor pemerintah untuk mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025. Untuk membahas selengkapnya sudah hadir bersama saya pemirsa salah satu anggota Tim Was Haji DPR RI dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan NTB 2, Bapak lalu Hadrian Irfani. Pak, kira-kira yang dapat catatan dari Bapak apa nih Pak terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji khususnya proses pergeseran jemaah haji dari Mekah ke Armusna ini Pak? Ya, pertama tentu sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah Saudi Arabia hari ini ada plus minusnya. Plusnya ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya dari pihak pemerintah Saudi. Tetapi minusnya dengan 8 syarikah yang ada hari ini ternyata tidak memberikan dampak lebih bagus kepada jemaah-jemaah kita. 1, transportasi terlambat. 2, konsumsi tidak sesuai dengan apa yang mereka presentasikan. Yang ketiga, pergerakan jemaah di Armusna juga mengalami beberapa persoalan-persoalan. Banyak jemaah kita yang terlantar tidak mendapatkan tenda. Banyak jemaah kita yang terlantar juga tidak mendapatkan mobil sebagai transportasi mereka, mulai dari hotel menuju ke Arafah. Dari Arafah kemudian ke Musdalifah juga itu tidak serta-merta berlangsung dengan lancar. Nah, berbeda sekali dengan penjelasannya. Nah, ternyata setelah kami koordinasi di lapangan, setelah kami berbicara dengan pihak syarikah, ternyata Saudi ini betul-betul memonopoli e-hajj. Menggunakan sistem elektronik, menggunakan e-hajj, maka data yang terkirim dari Indonesia di e-hajj tersebut, itulah yang digunakan sebagai sumber data. Persoalannya di kita adalah data yang terkirim dari pemerintah Indonesia tidak urut. Contoh misalnya suaminya di nomor 200, istrinya di nomor 1000. Begitu juga sebaliknya, pendampingnya di nomor 2000, yang didampingi berada di nomor 3000. Nah inilah yang menyebabkan tenda terpisah, menyebabkan mobil terpisah dan sebagainya. Nah tentu persoalan-persoalan ini menjadi evaluasi kita ke depan. Menjadi pelajaran bagi kita pemerintah Indonesia yang hari ini seharusnya kami berharap agar Kementerian Agama ini husnul khotimah. Karena terakhir tahun ini beliau Kementerian Agama akan mengelola haji. Selanjutnya nanti akan diserahkan ke Badan Penyelenggara Haji. Nah oleh sebab itu dengan badan baru yang akan mengelola manajemen haji ini ke depan, harapan kami tidak terjadi hal-hal yang terjadi hari ini. Tidak boleh ada lagi transport yang terlambat, makanan yang tidak sesuai dengan pesanan, kemudian jangan sampai tenda-tenda yang dipersiapkan untuk jemaah kita isinya melebihi kapasitas, sehingga jemaah kita tidak ada lagi yang terlantar. Nah inilah yang harus kita sama-sama perbaiki, dan saya berharap Badan Penyelenggara Ibadah Haji ke depan betul-betul memiliki niat baik untuk manajemen, untuk mengelola haji ini ke depan menjadi lebih baik. Oke, Pak lalu sedikit lagi Pak terkait dengan ini aja setingkat kementerian Pak, ini penyelenggaraan ibadah haji ini seperti ini Pak. Ya. Apalagi ini ke depan setingkat badan, hanya setingkat badan. Apakah Bapak
optimis Pak terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, terutama untuk transportasi, hal-hal klasik yang terus berulang setiap kali badan penyelenggara haji ini bisa menyelenggarakan ibadah haji yang memang sesuai semestinya, yang bagus seperti itu Pak. Ya, tentu kami belajar dari persoalan-persoalan hari ini dan yang sudah-sudah. Saya berharap badan penyelenggara ibadah haji ini betul-betul belajar dari kejadian hari ini. Kami di DPR RI akan terus mengawasi untuk betul-betul menjaga apa yang menjadi harapan dari seluruh jemaah kita yang sudah antri bertahun-tahun. Jangan sampai sabarnya jemaah-jemaah kita yang sudah antri belasan bahkan puluhan tahun ini menjadi terganggu ibadahnya hanya gara-gara manajemen yang tidak baik. Nah, ini yang perlu kami awasi juga. Kami di DPR RI bersama teman-teman di Komisi 8 juga siap untuk betul-betul mengawal ini sehingga proses haji kita ke depan akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya Pak Presiden Prabowo juga sangat memperhatikan ini sehingga dengan badan baru yang dibentuk oleh beliau insya Allah menjadi solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan haji kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Lalu atas waktunya. Selamat melanjutkan pengawasannya kembali Bapak. Makasih. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota tim Was Haji DPR RI, Bapak Lalu Hadrian, di mana tadi Bapak Lalu Hadrian memang menyoroti, mengkonfirmasi bahwa memang ada catatan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini. Namun Bapak Lalu tadi menyampaikan komitmennya bersama juga rekan-rekan di Komisi 8 DPR RI untuk terus mengawal ibadah haji ke depannya supaya ada perbaikan pelayanan dan sesuai ekspektasi dari para jemaah haji Indonesia supaya jemaah haji Indonesia ke depannya bisa beribadah dengan aman dan juga nyaman dan sesuai tagline-nya, haji ramah lansia dan juga disabilitas. Pemirsa, sekian laporan saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Saya lulusan Akabri tahun 88, kemudian berkarir sampai purna tahun 2022 akhir. Ya kalau dulu waktu di kepolisian ya, di eksekutif itu kita bertindak atas nama perintah dan undang-undang. Itu dari mulai perencanaan sampai kepada masalah teknis di lapangan. Dipanggil Pak Jenderal atau Pak Dewan? Pak Jenderal. Karena? Udah terjadi, sudah terbiasa karena mereka melihat saya udah latar belakang sudah jelas. Mungkin itu lebih akrab ya. Lebih pilih kumpul keluarga atau olahraga? Kumpul keluarga. Karena? Kumpul keluarga itu rencananya macam-macam. Ya, ada yang weekend, juga kadang-kadang trekking. Trekking kan olahraga juga. Bisa sama keluarga. Iya. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kontroversi aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya mencuat pasca aktivis Greenpeace melakukan aksi protes. Wilayah-wilayah negara, kan? Dan yang menambang juga negara. Kan? Dan kembali ke pasal 33, selama itu memang pengelolaan negara ya silahkan aja kan. Tapi Pak, apakah karena ini perusahaan negara, maka boleh menggunakan lokasi yang dekat dengan kawasan geopark? Kalau yang nggak di dalam geopark, apa yang kita harus masalahkan? Paling kita sama-sama ayo kita awasin jangan sampai ini melebar atau mencemari wilayah-wilayah sekitar geopark itu. Ada apa di Pulau Gak, Pak? Sebanyak apa potensi yang ada di Pulau Gak? Kita tidak melihat dari situ, tapi kita melihat bahwa ini badan usaha milik negara dan konsesi sudah diberikan jauh puluhan tahun. Jadi Raja Ampat sebagai keindahan abadi atau keuntungan sekali gali? Harus keindahan abadi dong. Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17 pemirsa. Dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan Zia. Baik, terima kasih Rini dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini.
Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Wakil Ketua BKSAP DPR RI menegur legislator Inggris yang singgung isu HAM Papua di Forum Parlemen Dunia. Dapat Anda saksikan di layar Anda pemirsa. Ya, di sini Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan respon keras terhadap pernyataan salah satu anggota Parlemen Inggris terkait situasi penegakan hak asasi manusia di Papua dalam Forum Parlemen Internasional. Sikap Parlemen Inggris tersebut dinilai tidak berdasar dan tidak pantas disampaikan dalam forum yang semestinya difokuskan pada dialog damai antar parlemen. Sebagaimana diketahui, IPU merupakan organisasi global parlemen dunia yang mendorong kerjasama dan dialog antar parlemen semua negara guna memperkuat komitmen terhadap perdamaian, inklusivitas, dan keadilan sosial. Di samping itu, Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang membangun persatuan dan kepercayaan antar umat beragama melalui kebijakan inklusif dan partisipatif berdasarkan nilai-nilai nasional. Sehingga amat tidak pantas jika forum yang seharusnya dijadikan sebagai ajang mencari solusi damai justru dijadikan platform propaganda yang melemahkan kedaulatan negara Indonesia. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 4 DPR RI dorong penguatan karantina Kepri garda terdepan keamanan pangan. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda pemirsa. Ya, di sini Komisi 4 DPR RI menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Karantina Indonesia, khususnya Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau yang dinilai sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan mutu pangan nasional. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Pangga Susanto menilai bahwa keberadaan karantina Kepri sangat strategis, mengingat posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga Singapura. Karantina Kepri harus menjadi benteng pertahanan dari masuknya hama dan penyakit melalui pengawasan ketat di pintu masuk dan keluar negara Indonesia. Komisi 4 DPR RI juga mendesak evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia agar lebih sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait Wakil Ketua BKSAP DPR RI tegur legislator Inggris yang singgung isu HAM Papua di Forum Parlemen Dunia. Serta Komisi 4 DPR RI dorong penguatan karantina Kepri garda terdepan keamanan pangan. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Rini. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Baik pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore ini. Dan saya Rini Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.